warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mengucapkan kita semua bersyukur ya Allah kita pada hari ini dalam kondisi hujan, dalam kekuatan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengamalkan diri kita ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap minggu malam. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi kekuatan menikmati iman dan Islam. Dan juga kita sampaikan doa dan salam kepada junjungan kita Muhammad besar Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ibu jemaah Jabar hari ini sebenarnya mungkin kita ini akan diisi oleh Bapak Ustaz dari Azam karena beliau ada kegiatan di luar kota, tapi tidak salah. Ingin juga pada malam hari ini kita juga menghadiri dan akan berikan materi nanti oleh Bapak Mahan Vidya. Jadi untuk kita waktu hadir mohon maaf kembali. Jadi itu kita waktu, mari kita sama-sama kita buka kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Farhan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala dzul jalal wal ikram. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu bashar sayyidil anam. Allahumma salli wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak terbalik ejanya, baca ini. Oh, lutut nih nyantuk. Apa cak saro duduk ini? Hah? Itu lah, ngapa agak cak sara itu? Iya. Alhamdulillah, nasallahu jalla bersyukur Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu jamaah salat Maghrib atas segala karunia Allah yang masih diberikan hingga kita bisa melaksanakan di antara kewajiban utama yaitu salat, apalagi bisa salat berjamaah di Masjid Al-Barokah yang indah. Semoga semua dapat berkah. Amin. Rabbal alamin. Salam dan salat kepada Rasulullah SAW. Izin Bapak Ibu, tadi pagi ketika sudah selesai kajian di Masjid Raya masuk WA, belum sempat dibaca masuk telepon. Kalau ujian dengan telepon dan kebetulan memang saya kalau minggu ini nggak ada jadwal, nggak bisa nolak. Ya. Karena beliau juga nggak tahu, mungkin yang lain nggak mau atau nggak tahu. Saya ban serap. Saya pun begitu, jadwal saya berhalangan, saya tembak dia. Kalau gantikan dulu, jadilah dulu jauh-jauh, dekat-dekat dulu. Jadi saling berbagi. Tanpa mengurangi, maka pada malam hari ini, di malam yang baik, insya Allah kita akan mengingatkan satu hal penting. Wa min alamat al-qalb al-salim. Jadi di antara tanda-tanda hati yang sehat, dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Zaujiyah,
dan beberapa referensi lain. Kenapa Bapak Ibu penting? Karena hati ini menjadi satu organ tubuh fitrah ilahiyah yang punya pengaruh yang bisa menentukan baik tidaknya seseorang. Kita ini kan sekarang hidup dikatakan sulit, tidak juga. Tapi dikecek tidak, sulit juga. Agak payah kan? Katanya sulit, tapi tidak. Kalau kecek tidak, tapi sulit. Gara-gara kesulitan, ketimpangan, ketidakadilan, dan seterusnya, terjadilah penjarahan kemarin misalnya. Ya, karena sulit menerima kondisi. Belum lagi persoalan hati yang kadang masalah, hoaxnya juga merajalela, literasi kita cuma sekedarnya, jadilah tercatat sejarah, ada menteri pertama di jarah. Nggak pernah ada. Belum lagi hal-hal lain yang kita lihat. Maka pusat kehidupan manusia itu juga, kalau kita kembali kepada al-qalbu, ya, al-qalbu hati. Qalbun, kalau pakai kaf, kalbun itu AJG. Antara qaf dan kaf itu udah berubah arti. Qalbun itu hati, kalau kalbun itu AJG. Nama hewan. Jangan kencang, tidak lemak nyebutnya. Pokoknya AJG inisial. Kita menjaga kode etik perhewanan. Ya, AJG. Itu kalbun. Kalau kolbun itu hati. Jadi, dan Nabi pernah bersabda dari Nu'man bin Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Iza salahat, kalau daging itu baik, maka dia akan baik seluruh badan kita. Salahal jasad kullu. Wa iza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka fasal jasad kullu. Ala wa hiya al-qalb. Maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Sehingga al-qalbus salim, hati yang sehat itu penting. Kita sakit kepala, cepat cari obat. Sakit gigi, cepat cari obat. Ya, kalau tidak pernah sakit, tidak pernah peduli obat. Bila sakit, kecil-kecil nyari obat. Karena sakit. Tapi itu sih sakit jasmani. Ya, sakit kaki, sakit perut, sakit sikut, sakit lutut, kepala menyut-menyut, cepat cari obat. Tapi hati yang sakit bermasalah, ya, yang dia masih bercokol di dalamnya dengan nifaqi wal hasadi wal khibri wal namimati wal ghibati wa adamu syukri lillahi, itu semua adalah persoalan hati yang sakit. Maka kita berupaya agar hati kita ini sehat. Sehat jiwa dan raga. Sehat raga banyak. Ya, tapi sehat jiwa itu yang kadang tidak disadari, perlu dijaga. Kalau sakit jiwa itu payah. Apabila sampai tua masih sakit jiwa. Bukan gilo. Kalau gilo itu mudah urusan. Bawa ke rumah sakit, diobati juga. Tapi kalau sakit jiwa itu terkait dengan hati. Wa nafsi wa masawwa. Ya. Kalau masih senang melihat orang susah melihat orang senang, itu sakit jiwa namanya. Nyeneng ke hati wong itu baik, cuman galaknya nyakiti hati wong. Nah itu sakit jiwa kalau suka. Pokoknya tidak senang lihat orang senang. Itu kan sakit, ya. Dan ini masalah hari ini, ya. Sementara hati ini yang al-qalb al-salim itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, nanti di akhirat ada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Apalagi kita ini kadang terjebak dengan memiliki harta sifatnya titipan, bangga dengan fisik dan jumlah bilangan. Tapi lupa di balik harta itu ada asas manfaat, maslahat yang itu harusnya kita dapat. Mobil boleh saja kita punya 3, rumah punya 5, kebun di mana-mana. Tapi maslahat enggak. Ada manfaat apa tidak? Nah kalau ada manfaat, ada maslahat, harta itu ikut kita, nilainya, fisiknya enggak. Ya. Jangankan rumah mewah, mobil mewah, harta berlimpah, singlet sempak buruk beda dibawa baik kalau kita mati.
Ibu, bapak berpesanlah nanti ke ahli waris. Kalau ayah mati, tolong pasangkan singlet ayah merek Swannya. Itu legend. Sejarah ayah dulu baru pacak beli singlet merek Swan. Pas ditengok, lah koyak, lah coklat warnanya lah warna cappuccino, lah teh cecak kalau di sini. Itu nggak bisa dibawa. Bukan nggak bisa, nggak boleh dibawa. Fisik itu nggak dibawa. Nah, maka di akhirat nanti ada hari lain fa'umalun wala banun. Apa yang akan memudahkan, melapangkan kita, menyenangkan posisi kita? Illa man atallah biqalbin salim. Tapi bagi mereka yang datang kepada hati yang sehat, hati yang bersih, itu akan sukses. Itu yang akan berhasil. Ya. Saya tadi dapat ketemu lah karena apa? Maaf nih. Ini pelajaran saja. Karena saya berusaha tiap minggu itu jogging untuk biar badan sehat ikhtiar. Ketemu lah dengan rekan. Nah, bilang, oh, Bapak Syanu sakit, Syanu kemarin operasi, katanya ada sedot hati, entah liver atau apa namanya. Oh, padahal kan satu masjid dengan Bapak itu, saya bilang, kami udah nggak tahu lagi kalau Bapak itu ngapa, mila pindah masjid, kok bisa ribut dengan jamaah dan pengurus. Jadi pindah masjid. Bukan kok dua, aku selalu ulang kajian. Janganlah pula namanya ribut, namanya kita mesak ke rumah Allah. Ngijo ke rumah Allah, ngijo sama-sama, nak ngijo dewe rumah dewe. Bukan budo, bukan masih bujang lah pensiun. Tua yang tadi itu diceritakan itu, dia sakit mau saya, tahu nggak itu sakit? Ada kami nggak tahu kabarnya. Kok bisa? Udah nggak semasjid, kan rumahnya di situ, lah pindah masjid. Ngapa ribut dengan pengurus dengan jemaah? Cak mana nian kira-kira ributnya itu kan? Sampai pindah masjid. Lah tua, lah pensiun. Woi kita nih makin tua, makin nak baik dengan uang nih. Kita mati, siapa ngurus kita? Bukan keluarga baik. Tetangga, jemaah duluan. Amun kita lah dalam, itu kan masalah hati itu. Kok bisa begitu ya? Rumah dekat masjid, pindah masjid. Ya. Sekarang dia sakit. Maksud saya ngasih kabar itu biar rupanya nggak tahu karena sudah nggak semasjid. Allah Akbar. Nah inilah pentingnya ngapo hati itu nak sehat. Ya, badan sehat, sakit hati, sakit jiwa, apalagi dua-duanya sakit. Kalau malaikat baca ngomong langsung dia ngomong ala kesaro kau nih mah katanya. Awala tuh sakit jalur. Cobalah Pak Bu ya. Jadi oleh karenanya kita perlu karena annana yang bagilana an na'rifa min alamatil qalbil salim. Jadi perlu kita tahu apa sih tanda-tanda hati yang sehat itu, hati yang bersih itu. Jadi kalau kita nanya sebenarnya kalau hati yang sehat yang cak mano, ini antara tanda-tandanya adalah hubbut ta'ati wa karhil ma'siyati. Yang pertama, hati yang sehat itu yang dia cenderung kepada kebaikan. Pokoknya kalau kebaikan itu senang aja. Cara kita senang makan tuh. Pokoknya nak makan nih. Cara ada yang senang tidur, nak tidur di motor, batu duduk tuh tidur. Misalkan. Ada cara senang nak mancing, maju nak mancing, pantang libur nak mancing weh. Ya, karena senang. Nah, hati yang sehat itu ketika dia cenderung pada kebaikan dan tidak suka dengan kemaksiatan itu. Nah, kata Nabi disebutkan, man faradhu hasanatu wa sa'athu sayi'atu fa mu'min. Rawah Ahmad. Jadi barang siapa yang senang dengan kebaikan dan benci dengan keburukan, itulah tanda orang beriman. Artinya benar itu. Jadi kalau ibu senang sedekah, rasanya senang berbagi, bapak juga senang melakukan kewajiban, sebisa mungkin dikerjakan, itu tanda hati kita masih sehat. Terdengar suara azan langsung tinggal. Saya punya, ya dia katakan kawan, ya kawan, karena sering berinteraksi terkait dengan satu layanan terkait dengan mobil. Itu kalau lagi ke sana, azan berhenti dia. Konsumen ditinggalkannya. Maaf, aku nak sholat dulu.
Jadi nggak ngalah konsumen. Kalau kita sama-sama ke masjid, yang lain, ya, anaknya suruh berhenti, karyawan suruh berhenti, dia berhenti ke masjid. Ke masjid bukan sholat di situ, dia ke masjid. Jadi konsumen nunggulah mobil itu masih kecancang, sudah digawe kan. Nah kan kalau begitu berarti tanda hati sehat. Karena apa? Karena ini panggilan Allah. Itu banyak Pak, panggilan Allah CCDTB. Cara tahu baik. Azan lah sama seharusnya camu azin internasional. Kori mungkin azan sama camu azin di Masjid Nabawi. Tidak juga terpanggil. Allah, tidak ada terpanggil. Berarti sakit, bermasalah hati kita. Kalau ketika panggilan Allah saja kita tidak mudah respon. Ya. Dengar suara ngaji nggak pernah ada getaran. Ya. Mendengar kebaikan sampai orang mental. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang lewat. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, berbalik itu kan tidak pasti lagi masuk apa-apa itu. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, di saat kita masih terasa berat melaksanakan ketaatan, agak payah respon terhadap kebaikan, itu tanda, Bu. Maka bermohon ke Allah agar kita diberikan hati yang sehat. Kalau kita masih caidah aja dengan dosa, itu juga berarti hati kita bermasalah. Tapi gelisah, karena hati itu dosa itu kan begitu, mahaka fi sadrika wa taraddada fi qalbika. Kalau sesuatu di dalam hati ini buat kita gelisah, gemeter, takut, cemas, itu adalah dosa. Lah kita belanja, kalau itu memang kita beli transaksi akad, tidak ada kita gelisah. Masuknya cek itulah, keluar cek itu malah lebih bahagia karena dia saya dapat. Tapi kalau orang masuk toko, dia bukan transaksi tapi mencuri, dia tuh pasti gelisah fitrahnya. Nengok kiri kanan, CCTV ada beda, dimasukkannya di pinggang, dimasukkannya di betis, tadi paha, beras, jadi ketiknya di paha. Cek di video itu kan, alang kepada ibu itu. Tentu dia akan gelisah itu. Lah kita di rumah pun begitu. Ketika kita membohongi anak sekalipun untuk kebaikan, pasti nggak tenang sebenarnya, karena itu salah. Bohongi istri, istri bohongi suami, walaupun nggak ketahuan, itu pasti gelisah hatinya itu. Karena itu salah. Tidak ada ceritanya kesalahan itu tidak buat orang gelisah, sekalipun dia tutup-tutupi. Kematian Bribda di Lombok, yang ditemukan lehernya terpasang tali. Seminggu kemudian ketahuan. Padahal ketika ada pisau kematian itu, istrinya nangis-nangis cana pingsan. Kemarin tersangka istrinya, cobalah. Istrinya tersangka itu. Waktu hari kejadian, nangis caca pingsan. Entah pingsannya tidak tahu kan. Dan faktanya kemarin ternyata sebagai tersangka yang sama-sama polisi. Nah, pokoknya namanya kesalahan itu tidak mungkin bikin kita tenang. Karena itu fitrahnya begitu. Karena dosa itu pasti membuat hati itu dak-dikduk. Pokoknya kalau dak-dikduk cemas menunggu hadiah lain. Ya. Sama kemarin saya ngisi takziah. Nah, pensiun bang, sudah. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Kami ini kalau pensiun ini, ya mudah-mudahan tidak ada yang lain, tinggalan. Kalau cuma hutang itu biasa. Kalau masih ada tinggal BAP, itu yang payah sih. BAP pula beliau. Jadi kalau pensiun masih ada utang BAP, dipanggil lagi maksudnya. Kalau utang itu biasa baik katanya. Kalau BAP itu yang mikir gitu. Kita telah pensiun, tiba-tiba BAP masih ada. Dipanggil lagi, nah itu yang macet. Nah, dia pensiun, baru bulan kemarin. Nah, eselon 2, pensiun. Ya, katanya sehat-sehat bang. Kalau pensiun udah katanya lagi urusan, banyak-banyak ke masjid, ikuti masyarakat. Ya kan, kita cek itu pengen. Kalau baca, tidak ada. Kalau utang ke bank itu masih lah baca di hijau. Kira-kira kalau ada utang WAP katanya. Nah, itu sama mereka itu bilang mudah-mudahan kita tidak ada utang WAP. WAP itu entahlah, ibu kalau tahu diambil, tidak tahu dalilannya. Pokoknya ada WAP istilah mereka itu. Nah, itu yang pertama Bu ya, kalau Bapak Ibu terasa hati itu apa kita masih mudah melakukan kebaikan, berarti masih sehat hati kita itu. Yang kedua,
Ya, al-ikhlasu fil amal. Di saat ibu melaksanakan ibadah, ibu tidak banyak mikir, tidak ngijo kelacak mano, dapat apa berapa pahalo, itu tandanya hati ibu sehat. Tapi kalau masih mikir, nah itu masih perlu diobati. Ya. Bersedekah masih mikir ujungnya, wajib sunnah, apalagi yang wajib. Ya, persoalan zakat, misal zakat mal itu kan sekarang lagi banyak dipertanyakan juga, meskipun Basnas sudah ngasih surat edaran berdasarkan belala, tapi masih ada yang sulit nerima. Lalu saya ditanya, mas, saya bilang begini aja Pak, berapa waktu dipotong oleh edaran itu zakat? 200. Oh 200. Sudah Pak, Bapak abaikan juga pergubnya saya. Tapi jadikan itu cara Allah nak ingatkan kita ada harta wong di tempat lain, di tempat kita yang sudah kita keluarkan. Tapi kami mengeluarkan juga. Tapi kalau dewek-dewek itu kadang cacat lupa. Bahkan mungkin jumlahnya harus sekian, keluarnya sekian. Karena ini juga dewek. Kalau tidak ada kesadaran, tidak keluar itu zakat itu. Ya, kita tercermin saja. Kadang kalau ada kesadaran, ya kalau pas sadar, tidak keluar dulu zakatnya. Jadi kalau bapak mikir ikan ini pergub, ini instruksi gub, sakit palak bapak, duit tak keluar, pala lewat. Ya 200, jadi kata kebesarannya kecil. Tergantung. Nah. Tapi kalau yang sudah dengan TPP di atas 10 juta, itu berapa kan 200 itu? Ya. Maksud saya, kalaupun bapak, ya, kalau lain kan mungkin nggak sampai segitu, mungkin ada yang 50, mungkin ya ada yang, saya nggak tahu kan tergantung penghasilan mereka. Kebetulan bapak itu nanya, Alnen style ini tidak ada di bawah 10 juta, itu tahu juga gitu, Samsung PNS kan. Ya 200.000 itu biar tidak berat, saya bilang. Anggap saja, ya pelan-pelan lepas juga itu. Pahala dapat, insya Allah diganti, ya jangan rugi itu. Namun ketika judul zakat, sekalipun ada persoalan kita ngomel-ngomel, tapi kita lepaskan semua itu, tidak mungkin tidak diganti. Minimal badan kita sehat, walaupun duit tidak banyak. Duit banyak sakit kok apa juga. Zakat tidak dikeluarkan, sedekah tidak dikasihkan, duit berlimpah, sakit terus. Mending duit kita sekedarnya, alhamdulillah, tapi sakit tidak, anak lancar sekolah, berpikir masih terang, ibadah masih enak. Itu jauh lebih berharga daripada hitung-hitungan kita tadi. Memang ada yang mesti dinarasikan ketika kami diminta Basnas ke MUI di Komisi Fatwa untuk memberikan dukungan terkait dengan nisab itu. Nisabnya kan pakai nisab gabah 653 kilo, nggak pakai nisab emas. Karena kalau pakai nisab emas kecil gawin. Emas ada 2 juta ini kali 85 gram. Berarti hampir 170 juta lebih. Penghasilan setahun bagi 12 bulan. Nah, jadilah beralasan galau itu, aku belum kata zakat. Mobil 3 di rumah. Nah, karena itu. Nah, jadi ya kita sampaikan begitu saja. Pokoknya sekalipun agak berat, pelan-pelan dilepas itu semua. Karena kalau hati kita sehat, semua perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena ini diperintahkan Allah untuk dan beribadah itu mukhlisin. Mukhlis. Orangnya ikhlas. Begitupun harapan kita yang namanya mukhlis. Ikhlas. Ya. Walaupun keadaan namanya mukhlis tidak ikhlas, itu tidak mukhlis tetap ikhlas. Ya kalau tidak ikhlas rugi tadi, Bu, tetap keluar duit itu. Apalagi kalau misalnya aparatur negara di bawah pemerintahan, ada kebijakan kepala daerah. Ya 5 tahun lagi kan berganti perubahan. Ya, cuman jangan semata-mata itunya. Kita ingatkan memang ada dari kita tuh harta yang menjadi hak orang. Kita keluarkan. Ya. Kalau dikatakan kami bisa sendiri, iya bisa. Cuman jujur-jujuran baik. Kadang kita kalau tidak tertib, tidak dibayar. Tidak usah lah nggak mau dibayar. Tidak pasti bayar. Alasannya ada kebutuhan lain lah. Ikhlas dulu lah. Nah tapi kalau sudah auto dipotong, tinggal berijo setelah itu mencangkan ikat pinggang, ya? Ngurangi perjalanan luar. Tiap minggu biasanya
nongki di warung selebak tidak lagi, kan? Yang nongki-nongki di Starbucks di mall itu tidak lagi. Karena tadi mana yang prioritas, mana yang jadi kebutuhan. Selama ini mungkin butuh banyak, cuma sekedar hal-hal sekunder bukan primer. Nah ini perlu, makanya ikhlas itu harus selalu diperjuangkan. Memang tidak auto ikhlas, ya, karena hati kita ini kan terbolak-balik. Doanya apa Bapak Ibu kalau agar hati itu selamat itu kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Minta ke Allah yang berstandar. Kini saja di variasi mobil itu, biar mobilnya standar, tidak terjadi getaran, dikasih itu di bawah itu alat baru. Harganya 3 sampai 5 juta harga. Kebetulan mobil aku tidak perlu itu. Katakan mobil ini kalau berjalan kencang, baling, limbung, maka ada stabilizer di bawah. Biar ini stabil. Ikhtiar kan? Nah hati kita macam itu juga, sering terombang-ambing. Maka minta ke Allah. Kadang kita mudah terprovokasi, berita fake kita ikuti, tidak peduli ini salah atau benarnya. Ya, sekalipun misalkan salah ucap, nyala minta maaf, tidak ada hak kita menjarah rumahnya, ngambil hartanya sampai balik ke laut, foto pernikahan aku dikatik lagi si kok itulah, belum dibalik-baliknya. Untuk apa yang ngambil itu coba? Untunglah yang jam sifulan 13 M kita balik kan? Ya, terserah harga berapa M kan, tidak urusan kita. Yang pasti bukan harta kita, hak kita. Cuman karena memang kondisi itu, saat itu, memang ada yang memang melakukan provokasi, tim yang bikin fake video, yang jarang itu kan anak-anak banyak. Keladasan baik, rame-rame, kan? Ya. Jadi ini kan masalah semua itu. Pokoknya kita belajar banyak bu, sekedar tahu baik. Anggota DPRD Gorontalo lacak itu dulu, nak maling di negara, lah kena pecah. Oh. Kalau kepala kantor wilayah tentang agama sanu melempar mik, lah rame dulu, nak melantik melempar mik, tegaan itu dilempar. Nah ini kan sakit nggak lo banyak hati-hati nih. Nah dijaga. Apalagi kita ini butuh sensitivitas siapapun. Kalau mau bikin status sekedarnya, kalau mau komentar status sekedarnya, ya tidak usah. Karena di sini masalahnya. Dulu kita belagu ribut karena mulut, kini karena tangan. Bertemu tidak, tahu tidak, tapi saling maki ya, komentari. Maaf nian saya, kan di Masjid Raya Baitul Izzah itu kan Jumatnya sekarang khutbahnya berbahasa Arab, udah 5 kali Jumat. Waktu pertama kali perdana itu kan diberitakan di Bengkulu Info. Wah, pedas-pedas komentar netizen. Aku jarang komentari Bengkulu Info atau apa. Cuman kali itu rasa perlu aku agak mengedukasi. Nah. Ya, terlepas bahasa Arab dan terusnya, cak mananya. Ya, tapi kadang begitu. Nah, sekarang udah 5 minggu. Ya. Nah, kalau hati itu sehat, nak bertanya, sekedar bertanya. Tidak ada sampai pedas-pedasnya, maki-maki, lalu bla bla. Enggak, itu sakit kalau punya hati. Umumnya yang komentar itu bukan orang Bengkulu, tidak sholat di masjid raya. Artinya sakit kali. Sampai ada jangan-jangan yang khutbah itu tidak ngerti bahasa Arab. Bukan yang khutbah yang ngerti, yang nulis tidak tahu siapa yang khutbah. Oh, khutbahnya Profesor Dr. Heru penerjemah kitab Tafsir Al-Marwazi, guru besar UIN. Karena memang hati kita ini yang sakit. Pantang dikit ada yang aneh, langsung pedas, pahit, masam. Ngomong itu. Nah kita jangan. Itu tuh. Sekedar tahu baik. Kan dikasih terjemahan. Tapi tidak boleh dibaca. Jangan dibaca pas khutbah. Dengar ke baik khutbah itu. Lah kami khutbah bahasa Arab wajiban yang tidur. Dikatakan tidak paham lah kami juga tidur kami khutbah Indonesia. Lama tidak kalau aku. Tanyalah jemaah masjid Bal Barokah. Berapa nak khutbah di masjid ini? Baca teks tidak? Masih tidur. Apalagi yang baca lambat, baca teks tambah tidur jemaah. Ya? Aku khutbah sejak 2007 tidak pernah megang teks. Tak selesai.
Itu banyak yang tidur, main HP. Nah, khutbah bahasa di raya itu dia dikasih terjemahan. Ya kira-kira setelah sholat baca, oh ini tadi. Yang kedua, tidak lebih dari 10 menit. 7 menit lah, karena videonya kan ada. Kalau yang khutbah bahasa Arab, bahasa Indonesia, akulah sudah, lihat masih sholat. Saya pernah ngisi Walimatus Safar di salah satu daerah. Sudah Jumat. Aku selesai dari sini. Situ belum selesai khutbah. Alang kepanjang khutbah kawannya. Ternyata khotib juga kadang tidak paham antara ceramah dan khutbah. Khutbah itu singkat, tepat, akurat, ringkas, jelas, tegas. Gas, sudah selesai 10 menit, 15 menit dengan doa habis. Nah, maksud kita ya gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira ini ya direspon boleh, tapi secukupnya. Sampai ada bilang ini mubazir misalkan. Karena khutbahnya bahasa Arab nggak paham. Nggak ada yang mubazir, Pak. Orang dari rumah, dari kantor, niat ke masjid, boleh pahala. Langkah-langkahnya catat pahala. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid, ada pahala. Menjawab azan, lah pahala. Dia duduk, dia mendengar khutbah, lah pahala. Masuk dengan bahasa mubazir. Nah, inilah galak macetos tadi itu. Tidak ada yang sia-sia kita ibu di sini Bapak. Sekalipun tertidur aku tahu sia, masih dapat pahala. Karena tidurnya di masjid. Kalau apa yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Nah, cuma tadi kalau hati ini kebiasaan itulah masalahnya. Berarti hati kita bermasalah. Ya, hati kita bermasalah. Makanya penting tadi. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tawadhu, ya, wajtinabi anil kibri. Hati yang sehat itu yang dia rendah dan menghindarkan dirinya dari kesombongan. Itu hatinya sehat. Tapi kalau tinggi-tinggi terus itu sedang sakit hatinya itu. Kalau di Timur Indah ini, kalau bukan aku, nah mulai itu, mana aku itu. Aku nih lah, mau ndak ada aku, masjid ini, sudah itu. Saudara tahu gak gitu. Dulu masjid ini, kalau tidak aku, ya alangkah teman aku itu. Yang galak mengakukan itu yang berhak cuma Allah. Aku Tuhan kalian, sembah aku. Kalau tidak akan jadi kesalahan. Siapa yang mengakukan jadi salah? Satu belis. Tahu ibu belis? Bapak ngerti Pak belis Pak? Nah, karena dia mengakukan diri itulah dia dikeluarkan dari surga. Nah. Kata Allah, "Ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu yadai." Emang kenapa engkau enggak mau memberikan penghormatan kepada yang aku cipta? Apa kata Allah? Ana khairum minhu. Aku lebih pandai dari Adam. Allah. Ngapa khalaqtani min nar? Kau ciptakan aku dari api kan? Wa khalaqta min tin. Adam dari tanah. Ya hebatlah kami api berarti nah itulah. Lah hebatlah aku tadi kan? Itu belis. Itu yang pertama. Yang kedua siapa Bu? Siapa Bu? Yang galak mengaku-akuan tuh. Yang tidak baik tuh. Satu belis, kedua Firaun. Sama itu. Diajak Nabi Musa ya untuk menyembah Allah. Dia ngaku Tuhan. Aku punya kerajaan, aku punya kekuasaan, aku punya pasukan, pacak langkun. Kalau engkau Musa mengatakan Tuhanmu bisa menghidup-matikan, dipanggilnya dua budak, dua pesuruh, dua, yang satu ditebas lehernya mati, yang satu dibiarkan. Nah, aku ini Tuhan juga. Nah, satu hidup, satu mati. Firaun, aku lagi. Lanak teberak baru. Tahu teberak ibu? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Baru ngomong ya Allah. Musa, aku beriman ke Tuhanmu. Lah orang teberak. Lah di ujung sini, baca lagi. Itu Firaun. Tiga Bu. Siapa? Nyocap mirip-mirip lah namanya tuh. Bukan Kirun ya, Korun. Namun Kirun tuh orang situ, orang Lebak situ. Orang Lebak, bukan orang Lebak Bu, Lebak di Palembang situ. Nah,
Jadi orang Palembang tuh Bu, dah kata yang nganggur Bu. Kemana Bang? Ada gawe. Kemana Bi? Ada gawe. Dari mana? Ada gawe. Pokoknya ada gawe lah. Nah, itu orang Palembang tuh. Dah kata nganggur nih, ada gawe lah. Walaupun buntu dia. Dijawab lah dia. Sekarang betul kilometer 9. Biarlah kami buntu. Yang penting penampilan. Uji dia kan. Penampilan buntu. Masar itu lah. Dan sudah dengan penampilan tetapi buntu. Nah, yang ketiga korun. Sama, korun itu yang diminta untuk berzakat. Dulu kan saro dia itu. Pas dapat duit, lah banyak duit, disuruh sholat, diajak ke masjid lah, mulai malas lah, sibuk lah, alasan lah. Diminta zakat, dah galak pula, datang Harun juga macam itu. Ya, tidak mau dia. Fakhosabnahu wa bidail arba. Kami tenggelamkan itu nah. Habis hartanya itu. Kenapa jangan berzakat? Dia ngomong ini bila aku ini. Aku payah begawe. Siang malam banting tulang tunggang langgang. Untuk sang sayang. Kata dia. Zakat dah galak. Sedekah dah mau. Tenggelam. Saking banyak harta. Kawan lagi nyari gali tanah di Lebong. Dapat harta karun. Kata bang. Sampai ke Lebong situ harta karun. Saking banyaknya. Pas di Kaur itu juga. Wih dapat harta karun. Sampai dulu katanya ada harta karun yang bisa membayar hutang Indonesia. Kata dulu kan, kejadian dulu. Saking banyak harta. Nah ini jangan sering melakukan. Ada muqad ijtinab anil kibar. Kita ini harus jauh-jauh dari sombong-sombong tuh. Kalaupun ibu berduit, alhamdulillah. Bapak berharta, alhamdulillah. Tapi jangan sombong. Pokoknya bersyukur baik kalau ada lebih, cuma galak ngasih wong, jangan sombong deh. Tidak sudah. Nah, rumah tiang sebesar masjid, tiang mati tinggal. Siapa yang nolong kita? Masih tetangga ya. Mandi nak dimandikan. Ya. Tidak kata keluarganya mandikan. Jemaah masjid mandikan. Amun tadinya sombong. Talak ke baik kata jemaah biar selanjut mandi dewe. Udah mati dia tuh, biar selanjut tuh. Hanya melawan kemarin tuh, suruh dia besi. Dengar deh kan, mandi deh kan. Mati mang dia tidak baca lagi mandi, biarlah dia tuh mandi, biar dia terasa kemana cak sombongnya. Nah, laki itu duit 1 juta, 1 miliar, aman makan sama wae di mulut nih lah. Nah harga 1.000 ke 1 miliar, masuk mulut keluar perut, masuk buntut selesai kuning gak lo? Ada jadi pink. Apa yang disombongkan? Dikasih lebih, alhamdulillah, tapi jangan sombong itu baik. Ibu punya mobil 10, tidak apa-apa. Pajak bayar pajaknya lagi lah. Opsinya naik juga. Punya parkir carapan bola, lagi lah. Cuman jangan orang minjam, pinjami. Boleh Pak minjam mobil, kenapa? Nak baik dusun. Mak kami sakit. Nah, ambillah, tinggal milih. Lemak juga. Manfaat juga mobil banyak tadi kan. Yang penting jangan lelaki tenyingok telinga dari pajak nak sombong. Pacak bu kita nengok telinga kita tanpa cermin. Tidak bisa. Nak sombong tadi. Dikai sakit gigi dia nangis. Pakaian dinas loreng. Disuntik. Tidak berani. Misalnya. Adanya macam itu bu. Ya. Badan tegap. Baju dinas. Disuntik. Gusi berdarah. Nangis. Nak sombong. Kecil nihan pak. Nahan kecil tak pacak gitu bu. Amat nak terberak itulah. Kaca-kaca lari ke rumah. Belum masuk rumah, lah lebar di luar. Nak sombong. Nah, yang penting jangan sombong. Amun sombong sakit. Berarti hatinya tidak sehat. Yang keempat. Ya, itmi'nanu bidzikri. Jadi hati yang sehat itu kalau ketika zikirnya tenang. Jadi hati yang sehat itu ketika lagi dengan Allahnya tenang. Terasa itu bu, ada kita dapatkan kalau sudah zikir itu khusyuk yang tenangnya. Nah sampai maling masuk rumah tidak tahu dia. Saking tenangnya zikir, kawan masuk ngambil kulkas tidak tahu. Malah kayak tenang kawan kata. Dipanggil bini tidak dengar, anak nangis tidak dengar. Ya, apalagi kalau orang tarekat itu kadang urusan dunia selesai, bukan zikir. Adanya kalau kita sudah zikir itu tenang. Ya. Kalau kita masih buru-buru rasa lelah, berarti masih ada mesti kita obati. Ya. Orang nak ujian baik, nak tenang kata biar fokus.
Ngapa kita zikir tidak pernah fokus? Ya? Bawa astagfirullah, astagfirullah. Duit tadi di mana? Pucuk meja tuh di bawah baju. Awak zikir astagfirullah tapi dicari duit. Tadi itu di bawah baju atau di belakang pintu? Astagfirullah, astagfirullah. Oh iya, dalam kalau lagi nyuci tadi mungkin masuk di celana tadi. Awak istighfar hatinya, mulutnya ngijek duit. Nah, memang itu butuh latihan, perlu at-tadrib, ya, dengan membaca kisah-kisah orang-orang soleh. Ya. Kita baca terjemah Al-Quran, biar kita ngerti, Bu. Kalau kita tidak baca terjemah Al-Quran, tidak tahu kita apa kehendak Allah itu, kan? Nah, jadi itu. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan Allah hati yang tenang. Jadi kalau kita zikir hati tenang, itu sehat hati kita. Tenang. Tinggal urusan lain. Walaupun setelah zikir itu teringat lagi urusan, tapi setelah zikir bukan pas zikir. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, hati yang sehat itu dia cepat bereaksi, cepat tanggap kalau dia salah. Nah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika kita itu pas melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, aw zalamu anfusahum, termasuk kita menzalimi diri sendiri. Jadi sebenarnya zalim terhadap diri sendiri itu sama saja ketika kita berbuat dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa itu ibu, bapak, sama saja kita menzolimi diri sendiri. Ngapa? Kan yang ditanya badan kita kelak. Kamu makan apa? Dapat duit dari mana? Ya. Kamu nyekolahkan anak, duit dari mana? Kamu bangun rumah, duit dari mana? Belum malaikat nanya, KPK, BPK, Jaksa nanya duluan. Itu baru dunia, Bu. Ditanya. Makanya kalau kita terasa atau kita buat salah, cepat-cepat istighfar, mohon ampun ke Allah. Apa kita sadar, ya Allah ampun, minta maaf. Karena kan kecenderungan manusia ini salah ada, mudah berbuat dosa. Makanya kalau kita buat salah, istighfar, astagfirullah, mohon ampun, cepat-cepat. Nah, taubat nih ya. Ya kita maaf itu misalkan kayak kejadian ini kan, nah, mabok, ya, mabok, kondisi mabok, ngomong tidak ngeranyau, ngayat, direkam. Yang merekam tuh selungkihan, kan macet namanya. Rusak kalau gawe ini. Nak merampok di negara tadi itu. Coba lah. Ngeranyang, ngayat, itu namanya apa kali istilah senior kami berat ke bumi gitu. Bumi itu berat, nahan kelakuan manusia itu. Sampai kemudian ketika idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Berat bumi ini menahan beban kita, hanya dimuntahkannya lah ketika kiamat dengan gempa itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya aku tahu. Yang kencang-kencang bunyi itu. Ada waktu depan. Iya Bapak Ibu, itu lah ya, mengingatkan sama-sama ya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah dikasih usia panjang, alhamdulillah masih sehat. Doakan kami juga Bu. Termasuk minta bukan umur yang panjang, tapi hati sehat. Ama umur panjang hati sakit nyaro ke dewe Bu. Kita lah tuh tidak senang dengan sesama. Ala keneman. Satu masjid tidak berteguran, kan? Satu tetangga RT semas-seman muka ya Allah. Janganlah. Ya kalau di TV biarlah, TV itu kan ica-ica gitu kan. Tapi kalau di dunia nyata, kalau pacak jangan. Makanya kita berharap selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga, termasuk hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Di atas meja ada gelas kaca, tapi berisi air putih. Demikian kajian maghrib kita. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalam kita ini
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak apa sebenarnya ini? Kaki lutut. Nah.